Ya, alhamdulillah, lebih Alhamdulillah sehat. sehat, amin. Mudah-mudahan semuanya juga seperti itu, gitu ya. Amin, Sehat, amin. semangat itu yang terpenting untuk bisa melakukan Amin. yang terbaik, untuk bisa mendapatkan yang terbaik pula. Ustazah, pagi hari ini kita akan membahas masalah berkurban, yang merupakan Ya, manifestasi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi saya sudah sedikit membuka tentang berkurban yang merupakan satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga merupakan tolak ukur keimanan umat Islam untuk bisa menjalankan perintahnya. Tapi apa dan bagaimana sebenarnya? Nah, ini monggo disampaikan Ustadzah untuk oke. topik tausiah pagi hari ini. Oke, terima kasih Mas Kris. Suaranya Oke, sudah jelas ya. Oke, alhamdulillah sudah jelas. oke. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para pendengar Mutiara Pagi RRI Malang yang berbahagia, sungguh begitu besar dan luasnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita manusia ini. Dan sungguh pula kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Sampai di hari ini yang sudah di hari yang kedua, insya Allah kami menghitungnya adalah sudah bulan Dzulhijjah hari yang kedua, sehingga pada 20 Juni ini tidak akan bisa kita mampu menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja dengan nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, ini akan masih terus terjaga dengan sebaik-baiknya, agar nanti kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul berakhir dengan husnul khotimah, dengan amal yang diterima, dosa yang terampuni. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar sekalian, itulah yang dikatakan oleh Allah bahwa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kenapa dikatakan demikian? Maka karena banyak manusia dengan nikmat yang begitu besar, yang sudah jelas-jelas tidak mampu menghitungnya, tapi banyak manusia yang kufur, ingkar kepada nikmat Allah. Maka itulah Allah tetap dengan kemahaperkasaannya, dengan sifat pengampunnya, Allah mengatakan bahwa innallaha laghafurur rahim. Bersegera kepada ampunan Allah, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, artinya mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku adalah amat keras. Nah, karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia,
bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tak henti-hentinya kita meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satunya adalah yang tertuang di dalam surat Al-Kautsar itu, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, sungguh ini adalah surat yang terpendek dari 114 surat itu, yang paling disukai banyak orang ya, karena sangat pendek begitu ya. Inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Para pendengar sekalian yang berbahagia, jadi pada hakikatnya korban ini tidak hanya sekedar memiliki dimensi religius saja yang menghubungkan makhluk dengan Allah Sang Maha Pencipta, tetapi juga bukan sekedar hanya penyembelihan binatang dan kemudian aktivitas membagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, terutama memang yang tidak mampu. Namun adalah memiliki dimensi sosial, sehingga diharapkan saat itulah semua merasakan kegembiraan, sukaria atas datangnya hari raya. Apalagi kalau mereka itu adalah anak-anak yatim, para duafa, yang jarang sekali mendapatkan atau merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh sebagian besar orang-orang yang agnia, orang-orang yang mampu. Maka itulah Allah memang mensyariatkan korban selain yang di dalam surat Al-Kautsar tadi. Allah juga menitahkan pada kita yang kemudian kita baca setiap kali sholat itu kan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itu yang diperintahkan Allah kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mari kita bermuhasabah, introspeksi diri kita yang tadi Allah katakan bahwa inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak. Kita lihat di bagian atas kepala kita ini saja, sungguh luar biasa tak terhitungnya. Bagaimana Allah memberikan pandangan mata kita, pendengaran kita, pembau kita, pengecap kita, dan terutama adalah akal sehat, otak brain ini yang adalah tidak pernah berhenti sedikit pun di dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang itu adalah untuk kepentingan manusia. Dan akan terasa kalau kemudian sedikit saja ada gangguan. Dan itu betapa mahalnya nikmat sehat itu. Apalagi kalau sudah mulai turun ke bawah, fungsi paru-paru, jantung dan sebagainya yang begitu luar biasa besarnya nikmatnya atau mahalnya itu yang tak ternilai. Maka itu dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam diri kita, maka Allah
nyatakan bahwa dengan nikmat yang begitu banyak itu, maka bersegeralah untuk fasholli li rabbika wanhar. Di dalam mewujudkan rasa syukur itu, yang Allah perintahkan adalah fasholli. Kemudian setelah fasholli, sholat li rabbika wanhar. Dan ini disejajarkan perintah sholat dengan perintah berkorban ini adalah begitu sangat pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang diberi kemampuan berkelapangan, termasuk sholat ini, karena begitu pentingnya, kan tidak ada free pass begitu, dalam keadaan apapun tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sampai dalam perjalanan pun masih tetap diperintahkan untuk mendirikan sholat. Tetapi adalah kemudian oleh Allah diperintahkan untuk bisa menjamak, bahkan juga mengkosornya. Ini karena pentingnya dalam rangka adalah bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pun bersabda bahwa man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrobanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Masya Allah, ya. Sehingga jangan sampailah dikatakan bahwa hanya sekali seumur hidup berkorban itu. Bahkan dan mengatakan dulu saya sudah pernah berkorban, sekarang tidak. Bukan begitu, ya. Bahwa adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing di saat hari raya korban setiap tahun ini datang. Maka itulah Rasulullah pun masih tetap menyampaikan bahwa diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, saya menghadiri sholat Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah lapang. Setelah itu beliau berkhutbah. Beliau turun dari mimbarnya dan didatangkan kepadanya seekor kambing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengatakan, demi Allah, Bismillahi Allahu Akbar, hada'ani wa aman lam yudahi min ummati. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar, kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku. Di kita saat itu pun sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perintah kurban ini adalah begitu utamanya, begitu pentingnya, sampai kemudian Allah sendiri mensejajarkan dengan perintah sholat. Nah inilah memang betul-betul wujud kalau kita ini hamba-hamba yang abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, maka senantiasa dengan segala upaya, kemampuan, dan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita senantiasa sami'na wa ata'na, siap melaksanakannya. Nah, wujud rasa syukur itu kan caranya bisa yang pertama dengan hati kita. Bersyukur dengan hati ini adalah dengan menyadari sepenuh hati bahwa segala nikmat dan rezeki yang kita dapatkan semata-mata memang karena karunia Allah semata, karena kemurahan Allah semata. Sehingga dengan kemurahan itulah Allah sampaikan bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah summa idza massakumudz-dzurru fa ilaihi taj'arun. Segala nikmat yang ada pada kamu itu berasal dari Allah. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya juga kamu minta
pertolongan. Sehingga rasa syukur yang kita ucapkan lewat hati itu merupakan karunia Allah yang harus kita rasakan dengan keikhlasan. Tidak boleh ada kecewa. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, yang menurut kita padahal sebenarnya adalah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima dengan keikhlasan. Kemudian juga selain bersyukur dengan hati, ya, bersyukur dengan lisan, ya, terus langsung memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Allah tadi, siapa saja yang bersyukur, la in syakartum la azidanakum, akan ditambah nikmat, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita ucapkan alhamdulillah secara lisan, maka pada hakikatnya masihlah belum mencukupi. Rasa syukur itu harus diikuti dengan tindakan. Nah, inilah dengan perintah berkorban inilah yang merupakan wujud tindakan dari segala nikmat yang kita terima, kemudian mensyukurinya dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka fa insya Allah apa yang kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita pada Allah dengan ikut penyembelihan kurban ini adalah bahwa kita memang hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena kita lihat banyak orang yang sebenarnya mampu, tidak hanya mungkin mampu seekor kambing, bahkan seekor keluarga yang besar dengan kekayaan yang berlipat-lipat, tapi kemudian hanya mengeluarkan yang masih belum sepatutnya. Sehingga para pendengar sekalian, tidaklah akan menjadikan kebaikan baginya, karena juga akan termasuk dia merusak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat itu adalah tidak dijaga. Amanah yang diberikan oleh Allah itu tidak dijaganya. Dia ketakutan bahwa dengan melakukan, mengurangi, atau maksud saya dengan mengeluarkan atau melakukan penyembelihan kurban malah mengurangi hartanya. Maka itulah para pendengar sekalian, selama Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan korban ini, maka harus kita lakukan. Jangan sampai dikatakan oleh Rasulullah tadi, tidak mampu, bisa, tetapi tidak melakukannya. Maka Rasulullah sampai melarang, jangan sampai mendekati tempat sholat. Kan kita berarti tidak diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan ikut dan mempersiapkan kurban ini sampai nanti adalah di hari tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha, semoga akan membawa kebaikan, dan itu adalah kembalinya juga kepada manusia itu, termasuk telah mensyukuri nikmat Allah dan juga merawat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga akan insya Allah semakin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikuti tentu saja dengan ibadah-ibadah yang lain, tetap kemudian dijaga, dirawat,
dan kemudian dilakukan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, sekali lagi, jika nikmat Allah yang ada di dalam diri dan tubuh kita, ya ini kemudian ditukar dengan hewan kurban tadi, masih sungguh lebih besar nikmat yang ada di dalam tubuh kita. Sekali lagi yang saya ulangi lagi tadi, bahwa tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah yang begitu besar. Semoga rezeki yang sudah, insya Allah kita menyadari pentingnya perintah kurban ini, kita sikapi dengan menabung, sehingga setiap tahun setiap keluarga ini bisa melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas Kris. Jadi, baik. Ustazah, kita berikan kesempatan kepada pendengar ya untuk bisa bergabung, karena ini insya Allah juga banyak yang akan melapangkan waktunya, keadaannya, ekonominya terutama untuk ikut berkurban. Baik, untuk Anda pendengar, silakan, kami akan memberi kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung di 0341 495850. Ini untuk yang ingin menyampaikan secara langsung melalui telepon. Sementara untuk yang ingin menyampaikan melalui pesan singkat WhatsApp di 081 355 600 915. Ustazah, sambil menunggu pendengar kita yang bergabung, dan salah satunya juga untuk memperbaiki komunikasi kita via Zoom, kita break sesaat untuk mendengarkan lagu yang sudah kami siapkan untuk para pendengar. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendengar, silakan Anda bisa bergabung di 0341 495850. Setelah lagu ini kita akan membahas apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda tanyakan. Maafkan kami yang selalu datang menghampiri dirimu, mengajakmu selalu ingat kepada Allah, dunia sementara. Maafkan kami yang selalu datang dari pintu ke pintu, mengajakmu selalu taat kepada Allah, akhirat selama-lamanya. Saat ini dunia nyata, akhirat cerita, tapi semua itu takkan lama, karena setelah mati akhirat menjadi nyata, dunia hanya tinggallah cerita. Bila nanti aku mulai lupa, tolong ingatkan aku untuk kembali padanya, taat kepada Allah, dunia takkan lama. Saat ini dunia nyata, akhirat cerita, tapi semua itu takkan lama, karena setelah mati akhirat menjadi nyata, dunia hanya
sampaikan saudaraku, bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Selain Allah yang kuasa, Allah kuasa, lalu kita kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sekarang kita di atas tanah, kalau kita di atas kita, maka buatlah persiapan. Karena sebentar lagi kita semua akan kembali kepada Allah. Saat ini dunia nyata, akhirat cerita, tapi semua itu takkan lama. Karena setelah mati, akhirat menjadi nyata. Dunia hanya tinggal cerita. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi, masih berkaitan dengan berkurban, manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadzah masih bersama kami di sini? Ya, Ustadzah. Selamat pagi, masih bersama kami di sini, Ustadzah. Ya, kami masih belum tersambung kembali pendengar, karena memang tadi ada sedikit perbaikan ya. Dan mudah-mudahan sesaat lagi kami bisa menyambungkan diri. Bisa bersama kami kembali di sini? Ya, halo. Selamat pagi, Ustadzah. Halo. Ya. Ya, alhamdulillah sudah tersambung kembali. Ya, baru saja ada sedikit perbaikan, Ustadzah. Karena itulah kita hadirkan satu lagu tadi, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung masuk silakan di 0341 495850. Ada yang sudah bergabung masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Tanah Sunda. Pak Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Irwan. Ini sebelum saya menanyakan pertanyaan, dari kemarin nih RI Perjuangannya baru bisa mengudara 10 menit yang lalu nih. Baru bisa mengudara 10 menit, baru bisa mendengarkan 10 menit yang lalu nih Pak Irwan. Ini kan dari kemarin ada tapi kok nggak ngudara. Gitu ya. Coba di tempat ada nggak ada udara. Daripada sekarang kita tahu. Assalamualaikum Ya. Ibu Ustadzah ya, guru Ya. kita yang saya hormati. Ya, Pak Irwan, sayang sekali untuk komunikasinya agak sedikit terganggu ini. Coba diulangi sekali lagi Pak, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya begini, gimana sekarang sudah update lokasi ini saya? Nah, sudah enak sekarang. Barangkali tadi di posisi yang sinyalnya kurang begitu bagus ya. Ya, di dalam Baik. sekarang keluar dari kamar. Ya, silakan Pak Irwan disampaikan. Ya, Assalamualaikum Ibu Ustadzah, ya guru kita yang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Memang sedikit lah mungkin ini saya juga pengen. Di sini kan ada seorang baligo lah yang sudah terkenal di Jawa Barat gitu ya. Dia kan sering berdakwahnya menekan dari kota ke kota terus sampai seminggu kan. Dan dia kan punya keluarga, punya anak suami, sedangkan suami dan anak ditinggalkan kan, seperti itu. Nah, secara hukum itu bagaimana, dibenarkan atau bagaimana? Sedangkan yang diwajibkan suami dan anak, sedangkan dia kadang-kadang seminggu baru pulang. Memang bagus dia menyampaikan dakwahnya itu kan, dakwah Islam itu dari, tapi kan di sini lebih wajib anaknya dan suami. Nah, bagaimana secara hukum buat itu dibenarkan atau tidak? Atau meninggalkan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan di Bandung Timur, Jawa Barat. Silakan Ustadzah Ya, untuk ditanggapi apa yang terima sudah kasih, disampaikan oleh Pak Irwan Pak tadi. Irwan. Tapi nanti bisa disambung Ustadzah untuk jawabannya, karena ada pendengar kita yang bergabung masuk kembali. Ya, Dijadikan monggo. satu ya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget, luar biasa. Saya takut gak bisa masuk lagi. Makanya langsung saya angkat ini Pak. Iya. Ini suaranya Ustazah semakin kecil masih kelihatan tadi ya. Bagi jelasan yang tadi ya. Iya, daripada sebelum kita putuskan sesaat tadi, kita break tadi ya Pak Rahman. Iya betul. Ya.
Pak Roman, apa kabar nih Pak Roman? Apa? Apa kabar nih hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, silakan disampaikan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kurban itu seandainya suami kurban untuk pahalanya untuk keluarga istri. Nah, sekali lagi suami kurban pahalanya untuk keluarga si istri, dan sebaliknya istri kurban pahalanya untuk keluarga suami atau mertua. Itu hukumnya bagaimana? Karena saya pernah dengar kalau suami itu kurban ya untuk keluarganya sendiri, sebaliknya juga istri kurban itu pahalanya ya untuk keluarga istri sendiri. Mana yang betul yang saya dengar ini? Saya pernah kok mendengarkan keterangan masalah itu, sehingga saya tanyakan lagi dan saya penasaran apakah boleh kalau seandainya suami kurban pahalanya untuk mertua atau keluarga seorang istri, atau sebaliknya istri kurban untuk mertuanya pahalanya dan untuk keluarga suami itu apakah boleh? Demikian Ustaz, Masya Allah menjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah, ini 2 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Pak Rowan, kemudian dari Pak Rohman. Terima kasih. Jadi menyikapi dari pertanyaan Pak Irwan tadi, pada hakikatnya bagi perempuan wanita yang sudah menikah, segala kepatuhan, tanggung jawab dan sebagainya ini kan beralih kepada suami. Karena itulah hal-hal berkaitan dengan menjaga keberlangsungan keluarga sakinah mawadah dan warahmah, bahwa tugas seorang istri untuk keluarga, untuk suami adalah lebih utama. Dalam hal ini maka segala sesuatu memang harus seizin suami. Nah kaitannya sampai di zaman Rasulullah itu, karena suaminya waktu itu bilang, ini Ummu Sulaim itu ya, jangan ke mana-mana ya, saya mau berdagang, nanti kalau tunggu sampai saya kembali. Ternyata di tengah-tengah ini sampai ayahnya sakit, ayahnya pun meninggal dunia, dia ngugemi apa yang disampaikan suaminya. Sehingga sampai istilahnya kok yo nemen yo nanti ayahnya meninggal pun dia tidak mau datang karena belum mendapatkan izin suami. Ya kalau sekarang kan ada handphone gitu ya. Ya, Mas saya ayah gerah, ayah sakit, mohon izinnya. Enggak, nah ini ditunggu ya. Malah dilaporkan pada Rasulullah bahwa itulah perempuan yang baik yang mengikutinya. Nah, kaitannya dengan misalnya sekarang ada tugas tentang dakwah ini, ya maka ya diupayakan kalau memang sampai kemudian keluar kota, bahkan kemudian sampai menginap pun, ya memang ada yang mendampingi, ya. Ada muhrimnya, apalagi kalau itu memang yang mendampingi adalah suaminya sendiri, itu akan lebih baik ya. Tetapi harus betul-betul 100% ridho, ikhlas ya. Istilahnya memang itu menjadi panggilan umat ya. Selama sekali lagi hal-hal yang berkaitan ke rumah tanggaannya, misalnya saja pelayanan yang lain dan sebagainya, suaminya bisa menerima dan memang atau mungkin anak-anaknya sudah bisa menerima dan bisa mandiri, asalkan sekali lagi highlight-nya suami ridho dan ikhlas tidak masalah. Tetapi kalau kemudian kamu ini kemana-mana tetapi saya ditelantarkan, nah ini menjadi hilang, jadi harus kembali lagi ke rumah seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita terlihatnya kemana-mana sukses di luar, tapi kemudian di rumah tangganya
berantakan, bahkan kemudian tidak terurus. Jadi ya tetap harus jadwalnya sepadat apapun yang di dalam kerumah tanggaan ini harus diperhatikan yang lebih utama. Begitu ya Pak Irwan, semoga ke para ibu, para wanita solehah yang harus menyampaikan seperti itu, ya termasuk bagi kami sendiri pun, ya harus memang betul-betul mendapatkan izin kalau memang harus jauh, dan itu memang harus ada pendampingnya yang sebagai mahramnya. Seperti itu, ya Pak Irwan. Ya, kemudian untuk Pak Rahman. Pak Rahman, bahwa korban ini merupakan amal soleh yang setidak-tidaknya adalah berkeluarga. Setidak-tidaknya ya, jadi dengan kemampuan yang ada, setidak-tidaknya adalah satu keluarga satu, dengan menamakan kepala keluarga. Ya. Jadi insya Allah dengan menamakan ke atas nama kepala keluarga, yaitu misalnya ya Pak Rahman, ini keluarga Pak Rahman dan keluarga, ya keluarga besar apalagi begitu. Insya Allah maka ayah ibu panjenengan termasuk mertua, ya itu insya Allah yang masih hidup maupun yang sudah tiada itu kecipratan kan sebagai anak yang soleh, ya. Tetapi Sudah kemudian termasuk di dalamnya itu Ustadzah ya. Ya, jadi harus sebagaimana Rasulullah tadi kan mengatakan bahwa ini adalah dariku dan dari juga korbannya umatku, ya. Sehingga sebegitu besarnya ya umat Rasulullah itu sudah katut, apalagi kalau tadi diberi kemampuan memang ya si istri pun berkorban untuk dirinya dan untuk keluarganya karena memang punya kemampuan lebih dari satu, maka semuanya mendapatkan seluruh keluarganya, dan itulah yang dilakukan. Jadi jangan istilahnya kemudian sendiri-sendiri ini yang kaprah gentenan wis sekarang ini atas nama Ananda, besok anak-anak yang tahun depan anak kedua, berikutnya untuk Ananda atas nama Ananda yang ketiga. Bukan seperti itu kan sendiri menjadi seperti sendiri-sendiri gitu ya. Ustazah. Nah, jadi kalau korban adalah ya selama kemampuannya adalah setiap tahun seluruh keluarga, ya langsung disebutkan bahwa ini keluarga Mas Kris dan seluruh keluarga besarnya. Nah, ini semuanya sudah mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Begitu ya Pak Rahman. Ya. Tadi semuanya dapat, walaupun yang sudah tiada karena termasuk adalah ini anak yang soleh ini karena setiap tahun sudah melakukan ibadah kurban dengan penyembelihan hewan kurban. Iya, Ustadzah, ini ada beberapa WhatsApp yang sempat masuk, tapi nanti disampaikan jawabannya dengan singkat ya Ustadzah, karena waktunya memang terbatas. Ini yang pertama dari Pak Meksera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzah. Saya mau tanya, ingin sekali berkorban dan juga naik haji, tapi tak punya biaya, bagaimana hukumnya? Ini dari Pak Meksera. Kemudian yang kedua, dari Ana di Lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini alhamdulillah keluarga kami bisa berkorban dengan cara urunan, terutama dengan ponakan-ponakan saya yang baru bekerja. Mereka ikut andil semampu mereka. Apakah cara ini benar untuk mengajak mereka bisa berkorban ke depannya? Dari Bu Ana. Kemudian yang ketiga, ini dari Edengfon 6131. Saya belum mendapatkan namanya, dari siapa ini. Kalau kurban untuk orang yang sudah wafat apa boleh Ustadzah? Kalau belum, akikah
tapi kurban, apa diperbolehkan? Akikoh belum dilakukan tapi sudah berkurban. Monggo Ustadzah, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita melalui WhatsApp. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang terakhir dulu, kalau memang dikhususkan bagi seseorang yang sudah tiada, ya ini kan Rasulullah sudah mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sedaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bi aw waladin sholih. Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah amalannya. Jadi kalau sudah dikhususkan, ya sudah tidak perlu, ya karena sudah putus amalannya. Tetapi apabila tadi yang seperti yang awal, bahwa ini adalah korban untuk si Keluarga Pak besar Fulan gitu dan ya. seluruh keluarga, maka akan sudah mendapatkannya. Jadi tidak perlu yang Mengkhususkan itu khusus tidak perlu untuk yang Ustadzah ya. sudah tiada. Apalagi yang kemudian dulu tidak akikah, karena akikah itu kan sunnah muakkadah. Kalau kemudian sudah sampai lewat, apalagi lah sampai Dewasa. sudah tua lah, tulisannya. Daripada kemudian akikah yang waktu kecil dulu. Insya Allah akan bisa tergantikan itu karena sudah mengeluarkan korban. Korban. Oke. Sedangkan yang kedua tadi Urunan adalah Ustadzah, berkorban itu urunan dengan urunan, keponakan-keponakan. ya. Sangat-sangat boleh tadi, ya. Jadi untuk karena memang satu keluarga masih kurang, maka ayo diharapkan dari ponak-ponakan ini kalau berikutnya adalah kita upayakan semuanya bisa nabung agar kalian juga bisa. Jadi nanti dengan ayahnya, kan ini ponakan kan, maka dengan keluarga ayahnya, maka ini termasuk dikatakan dipakai keluarga besar mbah ini semuanya akan menjadi katut. Boleh, sangat boleh ya. Karena memang sekali lagi kemampuan manusia, rezeki yang diberikan oleh Allah berbeda-beda. Yang dinilai oleh Allah itu bukan darah atau dagingnya, bukan, tapi kesungguhan setiap diri itu sampai mau menyisihkan itu adalah untuk kurban. Seberapapun istilahnya, seberapapun itu sampai kemudian patungan. Nah, boleh. Ya, Rasulullah tadi contohnya pokoknya Rasulullah tadi kan satu bahwa untuk Rasulullah, keluarganya dan umatnya. Boleh. Ya. Kemudian kalau ingin berkorban tapi tidak punya biaya Ustadzah. Oh ya. Yang mendapatkan malah panjenengan. Pingin korban tapi tidak punya. Mendapatkan ya, kurbannya nanti ya. panjenengan yang malah diberi. Ya. Maka insya Allah pokoknya selama kita punya kemauan, faida azamta fatawakal ala Allah. Azamnya kuat, Allah nanti akan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Baik. Maka tetap harus disikapi, punya niat sekecil apapun, termasuk mau haji. Saya saja dulu juga sampai bertahun-tahun ya harus menyisihkan mulai dari recehan 50.000, 100.000 ya sampai 17 tahun baru bisa berangkat gitu ya. Yeah. Jadi seperti itu niatnya. Pokoknya harus diniatkan yang ini, satu tabungan untuk korban, satu tabungan untuk haji, walaupun diawali dengan 5.000 setiap hari, ya maka insya Allah terutama para pedagang ini Mas, ya kalau rata-rata kalau pegawai itu adalah seperti saya ini bulanan begitu, tapi kalau yang setiap hari berdagang kan ada pemasukan itu, tidak terasa menyisihkan 5.000, 10.000, maka insya Allah sekali lagi sudah banyak contohnya. Tidak tahu nanti kemudian kok bisa tambah bisa, awalnya masih belum bisa seekor kambing ya, akhirnya kemudian tadi patungan dengan keluarga, akhirnya bisa sendiri-sendiri setiap keluarga
seekor seperti Ya. itu, bahkan kemudian meningkat menjadi sapi misalnya. Nah ini Baik. karena azamnya yang luar biasa, niatnya yang kuat, ya maka Allah akan memberi rezeki. Jangan putus asa, jangan gelisah. Allah itu Maha Kaya. Nyuwun nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Pasti akan. Insya Allah dikabulkan. Ya, Ustadzah, sayang sekali waktu yang kita miliki juga sudah habis. Apa yang ingin disampaikan sebagai penutup ini, Ustadzah? Ya, sekali lagi terima kasih. Yang jelas bahwa perintah kurban ini adalah sejajar dengan perintahnya sholat, fasholli li rabbika wanhar, maka diupayakan, maka dengan cara menabung itulah kita akan bisa menyisikan dan melakukan ini semata-mata adalah karena mengikuti perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah untuk menguji ayyukum ahsanu amalah, siapa yang terbaik di antara kita, siapa yang azamnya kuat dan itunya kemudian bersungguh-sungguh, pasti Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Sekali lagi, senyampang masih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, jangan sia-siakan ini, semoga kita tidak termasuk orang yang merugi. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya Mas Kris dan seluruh pendengar, baik yang by phone ataupun by WhatsApp. Semoga semuanya tetap diberi kekuatan. Doanya juga untuk saya tetap saya diangkat seluruh penyakitnya agar bisa membersamai panjenengan semua. Apabila ada hal yang kurang tadi, itulah kelemahan, kefakiran saya. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa